Inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Komisi 2 DPR menggelar rapat dengan penyelenggaraan pemilu pada Selasa siang tadi dan agenda rapat membahas persiapan tentang pemilu serentak 2020. Selengkapnya kita langsung gabung dengan Lis Pratiwi dari kawasan gedung DPR RI Jakarta. Lis, siapa saja yang hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 hari ini? Ya Alka, rapat dengar pendapat antara Komisi 2 dihadiri langsung oleh para penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum, kemudian juga Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Hingga kini rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi 2 DPR masih berlangsung sejak pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Rapat tadi dibuka langsung oleh Ketua Komisi 2 DPR, yakni Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dan juga dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi 2 dan juga Wakil Ketua Komisi 2 Saan Mustafa dan juga Yakut Khalil Qaumas. Sementara dari pihak penyelenggara pemilu, rapat dihadiri langsung oleh para ketua lembaga, yakni Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan juga PLT Ketua DKPP Muhammad. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, utamanya adalah mengenai persiapan penyelenggaraan pemilu tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada 23 September mendatang. Beberapa anggota dari Komisi 2 juga mempertanyakan dan mengkonfirmasi hal-hal kepada para penyelenggara pemilu. Di antaranya adalah terkait dengan e-kampanye untuk dapat memudahkan atau menghadirkan kampanye berbiaya murah di musim atau periode pemilu 2020 ini, juga mempertegas aturan-aturan mengenai alat peraga kampanye. Dan sebelumnya Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arwani Tomafi juga sempat mempertanyakan terkait dengan mekanisme di internal KPU terkait dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR dan juga tentang mekanisme pengawasan di dalam internal KPU. Arwani juga meminta kepada KPU untuk memperbaiki sistem pengawasan internalnya dan juga meminta kepada DKPP dan Bawaslu untuk dapat aktif memantau KPU berkaitan dengan kasus yang menjerat salah satu komisionernya beberapa waktu lalu. Dengan rapat dengar pendapat kali ini, apakah ada pembicaraan terkait dengan komisioner KPU yang terjaring OTT dalam rapat kali ini? Ya Alka, benar sekali bahwa dalam rapat ini memang utamanya membahas tentang penyelenggaraan pemilu tahun 2020. Namun ada sejumlah hal yang dibahas lainnya seperti dengan kasus yang menjerat komisioner KPU Wahyu Setiawan beberapa waktu yang lalu, di mana yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal ini Komisi 2 DPR meminta agar KPU segera melantik pengganti komisioner yang bersangkutan agar penyelenggaraan pemilu tahun 2020 dapat berlangsung dengan baik sehingga nantinya komisioner KPU ini dapat berjumlah lengkap dan juga dapat fokus kembali untuk menyambut perhelatan akbar Pilkada 2020 yang akan berlangsung pada bulan September mendatang. Sebelumnya KPU juga telah menyerahkan surat pengunduran diri Wahyu Setiawan kepada Presiden Joko Widodo kemarin Senin 13 Januari 2020, namun hingga kini proses pergantian komisioner yang baru masih dipertimbangkan dan juga pihak pihak Komisi 2 DPR ini juga meminta penjelasan konkret kepada KPU agar hal tersebut tidak lagi terjadi dalam kejadian ini sehingga komisioner KPU dapat fokus dan tidak lagi terjaring OTT oleh KPK. Sementara itu Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung juga berharap bahwa kasus yang menimpa komisioner KPU ini tidak menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, karena mengingat di tahun 2009 lalu pada saat pemilu presiden dan juga pemilu legislatif, kepercayaan publik dan tingkat partisipasi publik terhadap pemilu ini cukup tinggi, sehingga diharapkan di pemilu serentak 2020 ini penyelenggaraan pemilu juga dapat berlangsung sukses dengan partisipasi masyarakat yang masih tinggi dan tidak lebih rendah dibandingkan pemilu pada tahun 2019, sehingga apa yang terjadi di komisioner KPU dan juga di internal lembaga KPU ini tidak mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu tahun 2020 ini. Alka. Baik, Lis Pratiwi melaporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih laporan Anda.